Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa, Bapak Ibu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita sedang dalam pembahasan atau kita sedang dalam masuk pembahasan ayat sifatil manfiyah. Ayat-ayat yang bicara tentang sifat-sifat Allah yang manfiyah dan peniadaan keserupaan Allah dengan para makhluknya. Kita telah melewati beberapa ayat yang beliau bawakan tentang sifat manfiyah, peniadaan sifat-sifat negatif bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin telah kita sampaikan, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ini maha tinggi Allah, maha berkah nama Allah yang memiliki keagungan dan memiliki kemuliaan. Tabarakasmu rabbik, sehingga ditiadakan dari Allah SWT segala sifat kerendahan bagi Allah SWT. Kemudian fa'budhu wasabir li ibadati Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wasabir li ibadati hal ta'lamu lahu samian. Hal ta'lamu lahu samian adalah peniadaan, yaitu keserupaan bagi Allah Subhanahu wa taala, sama dengan walam yakun lahu kufuwan ahad fala taj'alu lillahi andadan. Ini adalah peniadaan keserupaan tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ayat yang telah kita lewati, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan. Sebagian manusia yang mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Tandingan-tandingan yang tidak pernah setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita membuat tandingan bagi Allah karena memang tidak ada yang setanding dengan Allah. Termasuk diantaranya di dalam masalah mahabbah. Tidak boleh mahabbah kita kepada selain Allah sebagai tandingan mahabbah kita kepada Allah Ta'ala. Kecintaan kita kepada Allah, kecintaan yang khusus, kecintaan ubudiyah yang disertai dengan pengagungan, disertai dengan ini pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan yang disertai dengan penuh pengagungan terhadap Allah Ta'ala dan ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada ayat yang berikutnya, yakni firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 111, Anda bisa simak dalam bukunya kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Allah berfirman, "Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira." Katakanlah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi lam yattakhidh waladan, Allah yang tidak mengambil anak. Walam yakun lahu syarikun fil mulki, dan Allah tidak memiliki syarikat dalam kerajaannya. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli, Allah tidak memiliki wali yang mengentaskan dari kehinaan. Wa kabbirhu takbiran, dan agungkanlah Allah, besarkanlah Allah dengan seagung-agungnya. Ayat ini Allah memberikan poin-poin yang sangat penting dalam ayat tersebut. Pertama, qulil hamdulillah. Katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Dengan mengatakan alhamdulillah, artinya Anda menetapkan semua kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Allah pemilik kesempurnaan mutlak, sehingga Allah terpuji dari segala sisi. Yang Allah SWT telah merangkai keterpujian Allah dengan ciptaannya, dengan pemberiannya. Ciptaan Allah semuanya itu nggak ada yang cacat. Kemudian Allah senantiasa memelihara para makhluknya. Allah senantiasa itu memberikan kepada para makhluknya yang dibutuhkannya. Allah terpuji dari segala sisi. Sehingga Allah menunjukkan kalimat alhamdulillah ini berarti orang yang mengucapkannya itu memuji Allah. Allah memiliki kesempurnaan mutlak. Alhamdulillah istighraq, sehingga pujian pada Allah secara totalitas, di mana Allah adalah pemilik kesempurnaan secara mutlak. Tidak ada satu yang layak yang buruk yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Lam yattakhid waladan. Allah tidak mengambil anak. Ini termasuk penegasan tentang salbiyah. Kalau alhamdu, itu sifat subutiyah. Yang kita menetapkan segala rincian sifat bagi Allah. Semua rincian sifat positif bagi Allah Ta'ala. Yang kemudian dengan itu Allah terpuji secara totalitas. Kemudian, lam yattakhid waladan, ini sifat salbiyah. Di mana Allah meniadakan dari dirinya, ini anak. Karena yang punya anak itu berarti ada yang menyerupainya, dia butuh dengannya, dan dia ini membutuhkan bantuannya. Ini adalah ketika seorang dia punya anak. Ada yang menyerupainya, kemudian dia berarti membutuhkan anak tersebut. Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan, sehingga betul-betul Allah sama sekali tidak mengambil anak. Dan ini merupakan bantahan lam yalid wa lam yulad lam yattakhid waladan. Ini bantahan kepada Yahudi, kepada Nasrani, kepada musyrikin. Yang Allah tidak mengambil anak, baik laki-laki maupun perempuan. Baik anak laki-laki maupun perempuan, Allah tidak mengambil anak. Yang orang-orang Yahudi mengatakan, waqalatil Yahud, Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan, waqalatil Nasara Isa ibnullah, Isa adalah anak Allah. Sedangkan orang musyrikin, mereka meyakini malaikat banatullah, malaikat anak perempuan Allah SWT. Maka semua ini ditolak oleh Allah Ta'ala. Allah tidak mengambil anak. Allah tidak punya anak. Lam yattakhid waladan. Allah tidak punya anak. Sehingga Allah membebaskan dirinya dari jadi memiliki anak. Walam yakullahu syarikun fil mulki. Dan Allah tidak memiliki serikat dalam kerajaannya. Laul mulku samawati wal ardi. Semua kerajaan langit dan bumi hanyalah milik Allah Ta'ala. Nggak ada yang berserikat dalam kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Allah menjelaskan tentang alasan orang menyekutukan Allah, bagaimana Allah menjebol alasan kesyirikan ini seakar-akarnya, Allah katakan, Qul id'ul ladzina zamtum min dunillah. Katakanlah tentang apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ma yamlikuna fis samawati la yamlikuna misqala dzarratin fis samawati wa ma fil ardi wala fil ardi. La yamlikuna misqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Terangkan tentang apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu. Satu, mereka itu la yamlikuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ardi. Mereka tidak memiliki apapun walaupun sebesar biji dzarrah, sebesar biji sawi atau sebesar semut hitam dari semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semuanya milik Allah total. Semua yang ada di kerajaan langit, miliaran bintang-bintang, gugus bintang-bintang, langit dengan segala kemegahannya, bumi dengan segala kandungannya, itu tidak ada yang dimiliki oleh para sekutu yang mereka menyekutukan Allah, para sembahan mereka itu, mereka tidak memiliki apapun. Walaupun hanya sebesar semut hitam. Satu, mereka itu nggak punya apa-apa. Kemudian, wa ma lahum fima min syirkin. Dan mereka pun tidak berserikat dalam kepemilikan langit dan bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin. Mereka tidak memiliki kepemilikan, mereka tidak berserikat dalam kepemilikan langit dan bumi. Sehingga memiliki secara istiklalan, mandiri, enggak. Memiliki secara syarikat, enggak. Kemudian, wa ma lahu fihima min dhahirin. Mereka juga tidak punya jasa apapun terhadap Allah berkaitan dengan langit dan bumi. Kalau mereka punya jasa dengan Allah, menolong Allah dalam mengurusi langit dan bumi, maka masih ada harapan orang menyembah dia akan mendapatkan manfaat. Ini sama sekali tidak memiliki jasa apapun dan tidak ada yang dibutuhkan apapun oleh Allah kepada mereka. Kemudian
yang penghabisan wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Dan syafaatnya seseorang tidak akan berguna di sisi Allah Ta'ala kecuali bagi orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Dengan demikian semuanya telah rontok alasan orang untuk menyekutukan Allah atau mengambil selain Allah sebagai sekutu bagi Allah, sebagai sembahan. Mereka tidak punya sama sekali, walaupun sebesar biji darah, semut hitam. Mereka tidak punya walaupun adalah sekedar berserikat. Mereka tidak ada yang jasa yang dibutuhkan Allah. Mereka sama sekali tidak ada, Allah tidak membutuhkan apapun dari mereka. Dan mereka pun ternyata tidak pula bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan Allah Ta'ala. Sehingga semuanya total mutlak kembali kepada Allah Ta'ala. Ayat ini dikatakan para ulama adalah ayat yang menjebol syirik seakar-akarnya. Oleh karena itulah, benar-benar hanya Allah yang layak disembah. Yang Allah menegaskan tentang dirinya, bahwasanya Allah itu lam yattakhid waladan, walam yakun lahu syarikun fil mulki, walam yakun lahu waliyun minadzul. Dan Allah tidak memiliki wali untuk mengentaskan Allah dari kehinaan. Allah memiliki wali-wali, tapi bukan wali untuk memuliakan Allah yang mengentaskan dari kehinaan. Allah memiliki wali-wali. Allah waliyul ladzina amanu wa Allah waliyul ladzina amanu yukhrijum minadz-dzulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang beriman yang Allah mengeluarkan dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Ini adalah wali-wali Allah Ta'ala, kaum mukminin yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Barang siapa menyakiti waliku, maka telah menyatakan perang denganku, aku nyatakan perang dengan dia. Ini Allah punya wali-wali. Tetapi wali-wali ini kekasih-kekasih Allah yang Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah bukan karena Allah butuh dengan mereka. Sama sekali Allah nggak butuh dengan siapapun. Allah bahkan tidak butuh dengan ibadah manusia sekalipun. Yang Allah menegaskan, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin, dari awal sampai akhir, mereka ini semuanya di puncak ketakwaan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka sama sekali tidak akan menambah sedikit pun kerajaan Allah Ta'ala. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin, dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka semuanya di puncak kefajiran, kekafiran, tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Ta'ala. Menunjukkan Allah tidak membutuhkan mereka sama sekali. Bahkan Allah zat yang maha kaya bisa mencukupi semua kebutuhan mereka tanpa mengurangi kekayaan Allah yang berarti. Maka Allah pun tegaskan, ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa jinakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin fama naqasa mimma indi illa kama yanqusul mikyat iya ida'ut ikhlal bahr. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin, mereka semuanya dari awal sampai akhir berkumpul di suatu lembah, dan semua mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua permintaan mereka Allah beri, tidaklah berkurang kekayaan Allah kecuali semisal berkurangnya air ketika jarum dicelupkan ke lautan. Subhanallah, tentu menunjukkan tentang kekayaan Allah Ta'ala. Allah nggak membutuhkan mereka sama sekali. Allah yang mencukupi mereka segala-galanya. Adapun Allah memiliki wali-wali, kekasih-kekasih yang Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka para wali-wali ini yang mendapatkan manfaat dari Allah Ta'ala. Allah sama sekali tidak mengambil manfaat apapun dari para manusia yang mereka menjadi wali-wali Allah Ta'ala. Yang wali-wali Allah adalah kaum mukminin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu mereka tidak takut, tidak sedih. Wali-wali Allah adalah mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini wali-wali Allah. Mereka lah yang mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala.
sedangkan Allah sama sekali tidak mengambil keuntungan apapun dari mereka. Maka Allah meniadakan walam yakun lau waliyun minadzul. Allah tidak yaitu memiliki wali yang akan mengentaskan Allah dari kehinaan. Karena Allah tidak pernah terserang kehinaan. Allah tidak pernah tertimpa kehinaan. Allah memiliki izzah. Dan telah kita terangkan tentang izzahnya Allah. Izzah, izzatul quwah, izzatul imtina, izzatul qahr. Allah itu memiliki kekuatan dahsyat. Gak ada yang bisa melemahkannya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang bisa menyerang Allah, tidak ada yang bisa menimpakan madarat bagi Allah. Semuanya tertahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah dikalahkan, Allah selalu dan senantiasa menang dan mengalahkan. Ini izzahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sehingga Allah tidak mengambil wali yang akan mengentaskan Allah dari kehinaan. Allah tidak pernah tertimpa kehinaan. Wa kabbirhu takbiran, dan besarkanlah Allah, agungkanlah Allah dengan sepenuh pengagungan. Sehingga dalam ayat ini ada sifat-sifat salbiyah yang Allah sebutkan, lam yatakid waladan walam yakun lahu syarikun fil mulki walam yakun lahu waliyun minadzul. Ini adalah semuanya sifat manfiyah, sifat salbiyah yang ditiadakan dari Allah SWT. Allah tidak mengambil anak, Allah tidak memiliki serikat dalam kerajaannya. Allah tidak yaitu memiliki wali yang akan yang akan memuliakan Allah atau akan membela Allah dari kehinaan. Tidak ada. Dan Allah adalah alhamdulillah, segala kesempurnaan melekat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar zat yang maha agung, Allahu Akbar. Maka Allah perintahkan wa kabbirhu takbira. Karena Allah maha agung di atas segala-galanya, maka agungkanlah Allah dengan sepenuh pengagungan. Ini yang terkandung dalam ayat tersebut, sehingga ada beberapa sifat yang dinafikan atau ditiadakan dari Allah Ta'ala. Lam yattakhid waladan, walam yakun lahu syarikun fil mulki, walam yakun lahu waliyun minadzul. Ini adalah peniadaan ini berbagai macam sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat positifnya yang Allah sebutkan, alhamdulillah, menunjukkan berkumpulnya segala macam sifat kesempurnaan bagi Allah sehingga Allah terpuji dari segala sisi. Kemudian ayat berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Laul mulku wa laul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala menegaskan yusabbihu lillah, bertasbih, ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang di langit, semua yang di bumi, mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala. Yusabbihu lillah. Mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala. Mereka semuanya menyucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Tasbih yaitu penyucian terhadap Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat kekurangan, dari segala sifat yakni aib, cacat dan aib. Lahul mulku wa lahul hamdu. Milik Allah lah kerajaan dan milik Allah lah yakni segala pujian. Segala kerajaan totalitas milik Allah. Segala pujian semuanya adalah milik Allah. Sehingga Allah betul-betul sempurna total. Pemilik kerajaan dan pemilik keterpujian, kesempurnaan. Ini sifat-sifatnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha mampu atas segala-galanya. Ayat ini menjelaskan bagaimana bahwasanya alam semesta semuanya mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita terkadang tidak mengetahui tasbihnya mereka. Dan dijelaskan oleh Allah di dalam banyak ayat. Ini diantaranya tusabbihu lahu samawati wa sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Bertasbih ini tusabbihu lahu, bertasbih kepada Allah Ta'ala, as-samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna. Langit yang 7, bumi dengan semua penduduknya,
semuanya mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala. Benda hidupnya, benda matinya, mereka semuanya bertasbih kepada Allah Ta'ala. Mereka semuanya menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu pun kecuali semuanya bertasbih kepada Allah dan memuji Allah Ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian tidak faham tentang tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura. Sungguhnya Allah itu halim, zat yang maha santun, lagi maha pengampun. Ini adalah di antara ayat yang menjelaskan bahwasanya mereka semuanya bertasbih kepada Allah Ta'ala. Semua langit dan bumi memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Allah menawarkan amanah kepada mereka, tidak ada yang berani menerima amanah itu kecuali manusia. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyamilnaha wa ashfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jaulan. Kami Allah pernah tawarkan kepada langit, bumi, gunung, ini amanah. Semua mereka menolak karena takut kalau tidak akan amanah. Tetapi wa hamalal insan, manusia yang menyanggupi mengemban amanah itu. Dan ternyata manusia banyak sekali di antara mereka yang zaluman jaulan, zalim lagi, yakni bodoh. Alam semesta mereka bertasbih kepada Allah SWT. Bahkan burung-burung pun bertasbih, batu-batu bertasbih, semua benda-benda yang ada mereka bertasbih. Tapi kata Allah, la tafqahuna tasbihahum. Kamu nggak paham tentang tasbih mereka. Kamu nggak mengerti tentang tasbih mereka. Tetapi Allah telah memberitakan kepada kita bahwa semuanya mereka ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bertasbih kepada Allah semua yang di langit, semua yang di bumi. Ini adalah Allah, yaitu menunjukkan ini Allah menafikan dari dirinya segala sifat-sifat yang salbiah, sifat-sifat yang negatif. Sehingga penyucian Allah dari semua kekurangan. Sehingga Allah betul-betul digambarkan, Allah dijelaskan sempurna secara mutlak. Tidak ada kekurangan yang layak dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Yusabbihu. Ini dia bertasbih. Yang menyucikan Allah dari segala kekurangan. Maka ditegaskan lalu mulku walul hamdu. Semua kerajaan yang ada itu kerajaan Allah, milik Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada yang mereka berserikat dalam memiliki kerajaan Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik segala bentuk pujian. Sehingga menunjukkan tentang sempurnanya ini Allah Ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah adalah zat yang mampu atas segala-galanya. Ini juga ayat menunjukkan tentang ini ayat salbiyah, ayat di mana Allah meniadakan segala sifat-sifat yang tidak layak bagi dirinya, di mana alam semesta semuanya bertasbih kepada Allah, ini menyucikan Allah dari segala sifat kekurangan, dari segala sifat-sifat yang buruk, sehingga bersama Allah adalah kesempurnaan dan pujian. Sehingga Allah terpuji dari segala sisi. Semuanya adalah Allah terpuji. Yang ada itu pokoknya Allah terpuji. Sehingga menunjukkan tentang kesempurnaan dari segala sisi. Tidak ada celah sedikit pun untuk mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat ini berikutnya. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira alladzi lahu mulkus samawati wal ardi walam yattakhid waladan walam yakun lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dalam surat Al-Furqan ayat yang pertama dan kedua, Allah SWT berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqan. Ma berkah, yakni Allah, zat Allah. Kalau yang kemarin, tabarakasmu rabbik.
Maha berkah, nama Rabbmu. Nama Allah berkah. Sehingga kalau kita dalam setiap perkara itu menyebut asma Allah, itu akan mendatangkan berkah. Mau minum membaca basmalah, mau makan baca basmalah, mau masuk rumah menyebut asma Allah, mau jima menyebut asma Allah. Maka semua penyebutan asma Allah dalam setiap pekerjaan kita akan mendatangkan barokah. Berkah itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini yang diterangkan adalah keberkahan Allah. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Nazzalal furqan, Al-Furqan Al-Quran. Ini Allah turunkan Al-Quran, yaitu nazzala, turun secara berangsur-angsur. Turun secara berangsur-angsur. Sebagaimana kita ketahui, bahwasanya Al-Quranul Karim turun kepada para sahabat secara berangsur-angsur selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ayat ini semuanya turun secara berangsur-angsur. Dan Al-Quran dikatakan Al-Furqan. Ini yang memisahkan. Yang memisahkan antara hak dengan batil. Yang memisahkan antara muslim dengan kafir. Yang memisahkan antara ahlul jannah dengan ahlul nar. Yang memisahkan antara ini benar dan salah, baik dan buruk. Maka orang yang mereka belajar Al-Quran akan terbentuk furqan dalam dirinya. Dia akan betul-betul membuat menjadi berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya dia menyembah berhala, setelah dia belajar Quran, dia akan tinggalkan berhala menjadi ahli tauhid. Kalau sebelumnya dia itu tenggelam dalam bid'ah-bid'ah, khurafat, lalu dia belajar Quran, dia akan menjadi ahlu sunnah, yang senantiasa berdias dengan sunnah Nabi, sehingga akan menjadi berubah karena belajar Quran. Kalau sebelumnya dia menjadi ahli maksiat, tenggelam dalam kemaksiatan, setelah dia belajar Quran, meresap dalam hatinya, maka dia akan menjadi ahli taat, akan merubah Al-Quran itu dirinya, akan berubah, akan menjadi berbeda. Ini kenapa Al-Quran dikatakan Furqan. Memisahkan antara ahlul haq dengan ahlul batil. Sehingga ahlul batil mereka memusuhi para pelaku al-haq. Karena menjadi berbeda. Memang Al-Quran adalah Furqan. Yang membedakan. Orang mempelajarinya akan menjadi memiliki karakter yang berbeda. Dari sebelumnya, dari karakter-karakter yang buruk. Al-Quran dikatakan Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala yang maha berkah. Sumber keberkahan. Yang mencurahkan keberkahan. Allah yang maha tinggi. Menurunkan Al-Quran ala abdihi. Rasul SAW adalah hamba Allah. Sebagaimana semua hamba Allah Ta'ala. Tetapi disebutkannya ala abdi menunjukkan tentang penghambaan yang khusus. Di mana Nabi adalah hamba Allah yang paling sempurna dalam memberikan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Ini adalah penghambaan yang istimewa. Ini adalah penyebutan gelar yang paling istimewa. Di mana menunjukkan beliau adalah hamba Allah yang paling spesial. Yang paling sempurna di dalam memberikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnanya hamba ketika dia ini betul-betul di puncak penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah hakikat kemerdekaan total adalah ketika menjadi hamba Allah taala. Dia melepaskan dari semua keterikatan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah turunkan Al-Qur'an itu kepada hambanya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyakuna lil alamin nadhira, agar Rasulullah SAW itu memberikan peringatan kepada seluruh alam, seluruh dunia, sehingga risalah beliau menunjukkan risalah alamiah, risalah yang mencakup semua tempat di dunia ini, semua umat. Sehingga tidak ada seorang pun yang mereka mendengar kerasulan Rasulullah SAW. Lalu mereka tidak beriman kepada risalah beliau. Sampai matinya dia kemudian mati dalam keadaan kafir seperti itu. Pasti dia penghuni neraka. Itu yang ditegaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah ayat. Sebelah perkataan beliau. Di mana beliau mengatakan. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Yahudiyun wala nasraniyun. Thumma yamutu. Walam yu'min bila tursiltu bih. Illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang dari kalangan umat ini mendengar kerasulanku, baik dia Yahudi atau Nasrani, lalu sampai matinya dia itu belum beriman kepada risalah yang aku bawa, pasti dia akan menjadi penghuni neraka.
Risalah beliau untuk seluruh alam dan mengikat kepada semua manusia. Sehingga ini berbeda dengan risalah ini sebelum Rasulullah SAW yang hanya mengikat kepada kaumnya semata. Beliau ini Allah turunkan Al-Quran agar menjadi nadhirah, menjadi juru peringat, menjadi peringatan bagi semua manusia. Sehingga menyampaikan Al-Quran adalah gabungan antara menyampaikan basyiran wa nadhira, menyampaikan kabar gembira dan kabar peringatan, menyampaikan kabar gembira tentang ahli tauhid, tentang ahli sunnah, tentang orang mereka taat, orang mereka itu tunduk dan patuh. Sebaliknya memperingatkan ahli syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, dan orang-orang mereka menyimpang dari risalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi tugasnya adalah memperingatkan mereka. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi. Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Semua kerajaan langit dan bumi adalah semata-mata milik Allah taala. Walam yattakhid waladan walam yakun lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdira. Dan Allah tidak mengambil anak, Allah tidak memiliki serikat dalam kerajaan Allah, dan semua Allah ciptakan dengan takdir yang telah Allah tentukan. Di sini, dalam ayat ini, pertama menjelaskan tentang yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi. Allah adalah zat yang berkah. Yang Allah merupakan sumber keberkahan. Yang kedua, Al-Quran diturunkan Allah secara ini berangsur-angsur, sebagaimana yang telah kita ketahui dalam sejarah. Yang ketiga, Al-Quran dikatakan Al-Furqan karena betul-betul memberi akan membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dan akan membentuk karakter yang berbeda dengan sebelumnya. Yang keempat, bahwasanya Nabi adalah sempurna di puncak kesempurnaan sebagai seorang hamba. Hamba yang paling sempurna sifat kehambaannya. Kemudian yang kelima, risalah ini adalah risalah yang alamiah, umum untuk seluruh alam. Yang Nabi diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh yakni alam. Yang keenam, Allah menunjukkan tentang rububiyahnya, pemilik langit dan bumi, pemilik kerajaan langit dan bumi ini rububiyah Allah Ta'ala. Sehingga semua kerajaan milik Allah Ta'ala. Yang dengan itu menjadikan Allah itu layak untuk disembah. Karena yang berat disembah, yang memiliki rububiyah. Kemudian yang ketujuh, Allah SWT meniadakan sifat buruk. Inilah yang pembahasan dalam bab ini ayat tentang sifat salbiyah, di mana Allah yaitu meniadakan sifat negatif darinya. Walam yattakhid waladan, Allah tidak mengambil anak. Yang dibalik itu menunjukkan tentang kesempurnaan Allah, bahwasanya Allah tidak tergantung dan tidak membutuhkan apa dan siapapun. Allah tidak mengambil anak, Allah tidak beranak. Walam yakun lahu syarikun fil mulki, dan Allah juga meniadakan yakni syarikat dalam kerajaannya, sehingga kekuasaan Allah itu tunggal. Kekuasaan Allah itu mutlak. Tidak ada yang menghalangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah pencipta segala sesuatu dan Allah pun itu menetapkan ukuran-ukuran takdir-takdir yang berkaitan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini juga merupakan ayat tentang sifat salbiyah, di mana Allah meniadakan dari dirinya anak dan Allah meniadakan dirinya sekutu dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya yang beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 91 dan 92. Mattahadallahu min waladin wa ma kana ma'hu min ilahin idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'dhin subhanallahi amma yasifun alimil ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun. Allah tidak mengambil anak. Ini adalah Allah yaitu meniadakan sifat salbiyah bagi Allah Ta'ala.
Ini Allah meniadakan sifat negatif bagi Allah Ta'ala. Allah tidak mengambil anak. Karena mengambil anak itu berarti ada yang serupa dengan Allah. Berarti Allah membutuhkan kepada yang lainnya. Berarti ini Allah akan tergantikan dengan yang lainnya. Ini semuanya adalah sesuatu yang ditiadakan. Disucikan dari Allah Ta'ala. Tidak layak sama sekali Allah yang mengambil anak. Dan perkataan Allah mengambil anak, kata Allah telah membuat hampir-hampir langit ini pecah. Hampir-hampir bumi ini retak. Hampir-hampir gunung ini jugruk. Sebab mereka mengatakan Allah punya anak. Ungkapan yang sangat mungkar. Ungkapan yang ditolak oleh Allah SWT dari ungkapan Yahudi, ungkapan Nasrani, ungkapan orang musyrik. Yang mereka semuanya mengatakan Allah punya anak. Dan juga cerita-cerita pewayangan pun juga mereka ini menisbatkan ini Tuhan punya anak dewa, umpamanya dewa-dewa, anak dewa. Ini semuanya adalah Allah maksudnya di semua pensifatan mereka. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada bersama Allah ini ilah, tandingan, sesembahan. Ayat ini dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga untuk membantah orang-orang yang mereka ini musyrik dan cari-cari alasan terus. Ketika telah terdesak itu cari alasan terus. Setan memberikan alasan-alasan terus. Ketika mereka mengatakan saya ini tidak musyrik, saya ini enggak musyrik, saya ini percaya tentang Allah yang menciptakan, menghidupkan, mengurus alam semesta, tapi saya ini adalah orang yang berdosa dan para wali-wali itu orang yang mereka suci. Sehingga kami menjadikan para wali itu sebagai perantara untuk ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kami menjadikan mereka sebagai perantara untuk menuju Allah Ta'ala. Mereka menegaskan kami tidak musyrik. Kita katakan, soal perkataan Anda, saya percaya, saya yakin Allah Sang Pencipta yang mengatur alam semesta, yang Allah SWT itu yang memberikan rezeki dan seterusnya. Keyakinan kamu ini seperti keyakinan musyrikin, sama dengan musyrikin, gak berbeda. Musyrikin juga punya keyakinan seperti itu kepada Anda. Dan adapun perbuatan Anda yang Anda katakan bahwasanya para wali itu memiliki kedudukan di sisi Allah, mereka suci di sisi Allah, sedangkan kami orang yang berdosa, maka kami menjadikan mereka sebagai perantara untuk mengantarkan kepada Allah. Maka inilah hakikat kesyirikannya orang-orang musyrik itu di sini. Mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah sembahan-sembahan itu kecuali semata-mata hanya untuk mengantarkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya dengan Allah Ta'ala. Sehingga status yang mereka sembah itu hanya sekedar perantara. Dan mereka tidak pernah meyakini para perantara itu yang menciptakan, menghidupkan, memiliki, mengatur alam semesta. Lalu mereka mengatakan lagi, ayat-ayat yang kamu bawakan itu katanya, itu adalah untuk orang-orang musyrik, yang untuk orang-orang yang menyembah berhala. Sedangkan kami ini yang kami tuju adalah nabi, wali, kemudian orang soleh. Masa kamu samakan orang soleh, wali, nabi itu dengan berhala? Maka katakan tegaskan pada dia, kamu tahu nggak apa yang dimaksudkan menyembah berhala? Apa kamu sangka yang berhala itu yang dikatakan menyembah berhala itu artinya hanya menyembah kayu, batu, kuburan? Sehingga kamu membedakan antara yang kamu sembah dengan yang mereka sembah. Tegaskan pada mereka bahwa orang-orang yang diperangi Nabi di zaman Nabi, orang-orang musyrik itu, sesembahannya macam-macam. Memang ada yang menyembah batu, menyembah patung, menyembah kayu, menyembah pohon, menyembah kubur. Tapi ada yang mereka menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah wali, orang-orang soleh. Dan semua mereka ini disamakan Nabi. Nggak dibeda-bedakan. Nggak dibeda-bedakan. Kemudian ada lagi, syubhat mereka ada lagi. Contohnya adalah, ini yang kita berkaitan ayat ini. Orang-orang musyrik itu, mereka dikatakan Allah kafir musyrik itu bukan karena berdoa kepada malaikat, bukan karena berdoa kepada nabi, tapi mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu anak perempuan Allah. Kafirnya mereka di situ. Maka katakan pada mereka,
mengatakan Allah punya anak itu kekafiran tersendiri. Sebagaimana yaitu menjadikan sekutu bagi Allah dalam sembahan itu kekafiran sendiri. Menjadikan para makhluk sebagai perantara yang mereka akhirnya adalah ilah, itu adalah kesyirikan sendiri. Maka di sini Allah katakan, mattakhadallahu min waladin wa makana ma'ahu min ilahin. Allah SWT tidak mengambil anak. Artinya orang yang mereka berkeyakinan Allah punya anak itu adalah kekafiran tersendiri. Sedangkan menjadikan ilah bersama Allah kekafiran lain yang tersendiri lagi. Kekafiran yang lain lagi. Yang boleh jadi satu orang mereka memiliki kekafiran bertumpuk-tumpuk. Memiliki kesyirikan bertumpuk-tumpuk. Kekafiran mengatakan Allah punya anak. Lalu kekafiran karena mereka menjadikan ilah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tegaskan, idzan seandainya ada ilah selain Allah, ladaba kullu ilahin bima khalaq. Maka setiap ilah akan sibuk dengan ngurusi ciptaannya sendiri-sendiri. Wala ala ba'dhum ala ba'dhin, dan antar ilah akan saling menguasai, mengalahkan satu dengan yang lainnya. Kalau ada ilah yang banyak selain Allah, kata Allah, lau kana fima aliyatun ilallah la fasadata. Seandainya ada ilah selain Allah, maka akan hancur alam semesta ini. Pengen ngatur matahari itu jalannya bukan dari timur ke barat, tapi pengen dari barat ke timur. Satu pengen ngatur ini, ngatur itu. Itu akan saling jadi ruwet, hancur. Buktinya alam semesta itu rapi, berjalannya teratur, menunjukkan ilahnya satu. Pengaturnya satu. Kalau kemudian ada ilah selain Allah, pasti ilah itu akan saling menguasai. Bagaimana mereka akan saling mengalahkan satu yang lainnya. Kalau mereka tidak saling bisa memenangkan, berarti mereka bukan ilah, karena berarti mereka punya kelemahan. Yang ilah adalah yang menguasai total, dan itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah amma yasifun, maksudnya Allah dari semua yang mereka sifatkan. Yang manusia memberikan sifat-sifat yang buruk bagi Allah Ta'ala, maka Allah maha suci dari semua yang mereka sifatkan yang buruk tentang Allah Ta'ala. Alimil ghaibi wa syahadati wa ta'ala amma yusyrikun. Allah adat yang mengetahui yang gaib, yang mengetahui yang syahadah, dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ayat ini juga adalah meniadakan atau menyebutkan tentang sifat salbiyah, di mana Allah meniadakan dirinya sifat negatif, yaitu mengambil anak. Kemudian juga dan Allah juga meniadakan dirinya ada ilah selain Allah Ta'ala yang menyertai Allah. Sehingga Allah betul-betul tidak punya anak, dan Allah adalah ilah yang mandiri. Gak ada ilah yang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah jelaskan tentang seandainya ada ilah selain Allah akan bagaimana, Allah jelaskan di situ. Lalu Allah tutup dengan subhanallah amma yasifun. Allah maha suci dari semua yang mereka sifatkan. Ini sifat-sifat yang buruk berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat berikutnya Allah katakan, "Fala tatribu lillail amsal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Kamu jangan membuat-buat bagi Allah itu amsal, tandingan-tandingan, misal ini semisal dengan Allah. Jangan kamu buat bagi Allah tandingan-tandingan. Allah itu enggak ada yang semisal dengan Allah, enggak ada yang standing dengan Allah. Fala tajalu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kamu itu tahu, gak ada yang setanding dengan Allah, maka jangan jadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala tatribu lil amsal. Ini adalah Allah meniadakan adanya tandingan bagi Allah Ta'ala. Maka Allah memerintahkan, melarang manusia membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Baik dalam hal rububiyah, baik dalam hal uluhiyah, baik dalam hal asma sifat. Maka tidak boleh membuat tandingan bagi Allah karena tidak ada yang setanding dengan Allah Ta'ala. Kalau seandainya ada nama yang sama antara makhluk dengan Allah Ta'ala, maka kesamaan nama tidak membawa kepada kesamaan hakikat. Allah melihat, kita melihat. Allah hidup, kita hidup. Allah ya ini punya tangan, kita punya tangan. Allah punya kaki, kita punya kaki. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu berbicara, kita berbicara. Semua ini hanya sama dalam nama. Hakikatnya kita tidak mengetahui. Karena sehingga kita tidak pernah membayangkan bagaimananya atau menggambarkan bagaimananya tentang sifat-sifat Allah tersebut. Karena memang karena memang kita tidak melihat Allah, tidak melihat yang serupa dengan Allah. Kemudian kita juga
ini tidak mendapatkan info yang akurat tentang bagaimananya Allah, tapi kita mengimani Allah punya itu semuanya. Dan Allah berbeda dengan makhluknya, karena Allah katakan laisa kamitsli syai', Allah tidak serupa dengan apapun. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu, maha berilmu. Ilmu Allah itu meliputi segala-galanya. Dan kami itu nggak tahu, maka jangan sok. Namanya nggak tahu, jangan sok. Sehingga dia lancang dengan Allah. Dia sok lebih tahu dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Ini yang Allah tegaskan kepada yakni kita semuanya. Kemudian yang terakhir kita baca pada surat ini firman Allah Subhanahu wa taala, qul dalam surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusriku billahi ma lam yunazil bi sultanan wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah sungguhnya Allah mengharamkan satu al-fawahish. Ini kekejian, perbuatan-perbuatan keji, perzinahan dan semisalnya yang diharamkan Allah, baik dilakukan dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sehingga benar-benar Islam mengajarkan orang bersih, betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu betul-betul bagaimana mereka meninggalkan al-fawahish, baik dalam keadaan dilihat orang atau enggak dilihat oleh orang, dalam keadaan sendirian bersama orang banyak, baik yang sifatnya zahir maupun yang batin, maka semuanya dia hilangkan atau dia tinggalkan. Karena ini diharamkan Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah mengharamkan apa? Wal isma wal baghya bighairil haq. Allah mengharamkan ini perbuatan zalim, curang. Perbuatan yang mereka ini menzalimi orang lain. Maka ini diharamkan Allah Ta'ala. Allah pun mengharamkan dirinya kezaliman, dan Allah menjadikan kezaliman itu haram dia terjadi di antara manusia. Wa antusriku billahi ma lam yunazil bi sultanan, dan Allah mengharamkan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak layak untuk disekutukan dengan apapun, karena enggak ada yang setanding sebanding dengan Allah Ta'ala. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan Allah mengharamkan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Mana sebab salbiahnya? Ini harrama, Allah mengharamkan bicara Allah tentang ilmu. Sehingga Allah mengharamkan segala negatif, segala perkara-perkara yang buruk, segala perkara-perkara yang jelek diharamkan Allah, ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai orang bicara tentang Allah tanpa ilmu, sehingga mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, ini kita sampaikan ini dari tentang sifat salbiyah bagi Allah Ta'ala. Ada sifat yang ditiadakan Allah, kesempurnaan Allah dengan penyebutan sifat subutiyah dan sifat salbiyah, sifat musbatah dan sifat manfiyah. Sehingga bergabungnya sifat ini menunjukkan tentang kesempurnaan Allah secara mutlak. Dan ini ada beberapa contoh ayat yang beliau bawakan, di antara ayatnya tentang sifat, ayat-ayat sifat tentang ini salbiyah, ayat yang Allah meniadakan dirinya dari segala macam keburukan yang tidak pantas disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga manfaat. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Bismillah. Ustaz, mohon nasihatnya untuk orang yang meyakini bahwa dirinya telah memiliki kedudukan spesial di sisi Allah, sehingga boleh meninggalkan sholat, melakukan yang haram seperti minum khamar. Ya, orang seperti adalah orang mereka maghrur dengan tipuan iblis. Yang pertama, Allah katakan, fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu mentazkiyah diri kamu sendiri, jangan kamu merekomendasikan diri kamu sendiri. Allah yang lebih tahu tentang orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sehebat apapun amalan kita, sebaik apapun amalan kita, tidak boleh kita mengklaim bahwa diri kita adalah orang yang betul-betul memiliki kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Kita orang yang sangat spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah terlarang. Tidak ada seorang sahabat Nabi pun, orang-orang yang mereka terbaik di kalangan umat ini, yang mereka mengklaim dirinya adalah imannya adalah iman yang sangat tinggi, dan mereka memiliki kedudukan spesial di hadapan Allah Ta'ala. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yang kita tahu siapa itu Umar, bagaimana kebaikannya, keistimewaannya. Umar mengatakan, seandainya nanti di hari kiamat ada suara semua orang masuk surga kecuali satu orang, saya khawatir satu itu adalah saya. Ini Umar yang mengatakan.
Bagaimana Umar bersama dengan ketakwaan yang sangat tinggi pada Allah Ta'ala, kemudian ada rasa ketakutan terhadap apa yang menjadi posisi dia di hadapan Allah Ta'ala. Tapi itulah sifatul mukminin yang Allah katakan dalam ayat, walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang mukmin itu adalah orang yang mereka melakukan segala macam amal kebaikan-kebaikan, dia kumpulkan kebaikan-kebaikan, kemudian bersama dengan amal yang sangat banyak itu mereka ada rasa takut. Seandainya amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, innal mu'mina jama'a baina ihsanil amal wa syafaqah. Orang mukmin itu mengumpulkan antara kebaikan amal dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatul mukminin. Adapun dia bahkan bersama dengan amal bobroknya, rusaknya, brengseknya, murakbalnya, lalu dia mengatakan punya kedudukan spesial di hadapan Allah Ta'ala, bisa keluar dari syariat Nabi, ini adalah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Ini adalah iblis dan dajjal, yang dia dengan amal perbuatannya itu telah keluar dari Islam. Ini pembatal Islam. Orang yang mereka beralasan dengan Khidir, ada orang spesial seperti Khidir, yang bisa keluar dari syaratnya Nabiullah Musa alaihissalam, maka perlu diingatkan, Khidir ini bukan kaumnya Nabiullah Musa. Dan nabi-nabi zaman dulu sebelum Rasulullah SAW, itu syariatnya hanya mengikat kepada kaumnya semata. Sehingga Khidir bukanlah orang yang mereka tidak terikat dengan syariatnya Musa, karena memang bukan kaumnya Nabiullah Musa. Bukan dikatakan telah keluar, tidak lagi terikat dengan syariat. Khidir bukan kaumnya Nabiullah Musa alaihissalam. Adapun Khidir, dalam ikhtilaf apakah nabi atau wali, tapi Allah memberikan ilmu kepada Khidir yang tidak Allah berikan kepada Musa, sebagaimana Allah memberikan ilmu pada Musa yang tidak Allah berikan kepada Khidir. Adapun Musa, bagaimana kisahnya berguru kepada Khidir, karena Musa pernah pidato di depan manusia, lalu ada orang bertanya, wahai Musa, hal hunaka man huwa a'lamu minka ala wajhil ardi. Ada enggak orang lebih alim daripada kamu di muka bumi ini? Kata Musa, enggak ada. Allah akan tunjukkan kepada Musa, Musa, aku punya hamba yang aku berikan kepada dia ilmu yang tidak aku berikan kepada engkau. Musa langsung siap-siap berangkat untuk mencari orang yang Allah tunjukkan tersebut. Ini ada sungguh faedah yang paling terbesar adalah faedah rihlah li talabil ilmi. Bagaimana dia mengadakan rihlah perjalanan untuk mencari ini ilmu. Kemudian, ini adalah apa yang ada pada cerita tadi. Sehingga pertama, bahwasanya dia mengatakan dirinya punya kedudukan spesial di hadapan Allah Ta'ala, inilah pembohong besar. Tidak boleh ada seorang pun yang mereka mengklaim dirinya punya kedudukan spesial di hadapan Allah Ta'ala. Yang kedua, bahwasanya lalu dia dengan itu berkonsekuensi tidak terikat lagi dengan syariat Nabi, ini dajjal, ini iblis, yang perbuatannya mengeluarkan dia dari Islam. Demikian wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillah, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz izin bertanya, bagaimana dengan orang yang mengalap berkah dengan cara berhubungan suami istri di kuburan wali dengan alasan untuk mencari keberkahan dan agar telah mendapatkan anugerah anak yang soleh? Iya, dia telah melakukan wasilah perbuatan syirik. Kita berdoa di kuburan wali, doanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan berkahnya doa karena berdoa di kuburan wali, ini wasilah kepada syirik. Kalau dia berdoanya kepada wali adalah syirkun akbar, syirik yang besar. Kalau dia mengambil berkahnya kuburan wali, kemudian dia berdoa di situ kepada Allah agar doanya lebih dikabulkan, ini adalah wasilah kepada syirik dan tidak boleh. Termasuk antara amalan dia jima di kuburan wali, kemudian agar mereka dengan berkahnya kuburan wali mendapatkan berkah. Ini adalah perbuatan bid'ah yang tidak pernah dilakukan Nabi dan ini wasilah kepada perbuatan syirik. Hendaknya ditinggalkan dan jangan melakukan perbuatan seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillah Ustaz. Bolehkah menamai anak dengan nama Suci? Menamai anak, memberikan nama anak itu diantaranya rambu-rambunya tidak boleh memberikan nama yang sifatnya tazkiyah. Pertama, tidak boleh memberikan nama-nama yang hanya khusus spesial untuk Allah. Seperti Allah, Ar-Rahman. Itu nggak boleh kita namai anak kita dengan Allah, Ar-Rahman. Kemudian Ar-Razak. Nggak boleh pakai Abdul Razak, Abdul Rahman, ini Abdullah. Ini yang dibolehkan. Kemudian nama-nama tazkiyah yang sifatnya adalah tazkiyah, penyucian pada dirinya, itu hendaknya dihindari.
Hendaknya pakai nama yang terbaik, adalah nama-nama yaitu nisbat kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau nama yang meniru orang-orang saleh yang mereka jelas-jelas baiknya para sahabat Nabi dan semisalnya. Wallahu taala alam bisawab. Bismillah, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang wali majdub dan bagaimana mengambil ilmu dari mereka. Apa itu wali majdub? Wali majdub itu seperti yang dianggap wali, cuman nyeleneh gitu, kayak Wan Sekan apa. Iya, maka iblis tinggalkan orang seperti itu. Mengambil ilmu itu kepada ulama yang saleh yang mereka mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengajarkan Islam seperti yang diwariskan oleh Nabi SAW. Allah ada yang mengklaim orang-orang seperti itu, wali-wali seperti itu, maka tinggalkan. Mereka adalah syaitan atau mereka iblis yang mereka apalagi kemudian itu merasa tidak terikat dengan syariat Nabi SAW. Perbuatan iblis seperti ini. Kita nggak boleh mengambil ilmu dari orang seperti itu. Mengambil ilmu itu dari ulama Ahlussunnah yang punya tauhid yang benar, akidah yang benar, mereka punya ini cara beragama yang benar, sehingga jangan sampai kita terjebak dalam model-model syaitania. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz, cukup. Ya, semoga manfaat Bapak sekalian. Demikian insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pembahasan yang akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.